Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahnaful Arif dari kelas PPI 6C dengan NIM 23012300097. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu ulama terbesar yang lahir pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi atau 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Beliau lahir di Desa Gedang, Kota Jombang, Jawa Timur. Beliau mendirikan NU itu pada tahun 1926 itu sebagai wadah untuk mempertahankan ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu salah satu ulama besar yang mereformasikan pendidikan pesantren tradisional dengan menjadikannya lebih terstruktur lagi dan relevan terhadap tantangan zaman ini. Jadi, beliau juga adalah salah satu ulama pemikir pembaru dalam konteks modernitas Islam Indonesia, bukan modernitas dalam arti menolak tradisi, tetapi juga melainkan merespon tantangan zaman di zaman sekarang ini loh, dengan memperkuat pesantren, etika pendidikan, dan organisasi sosial keagamaan. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga menggabungkan tradisi keilmuan klasik pesantren dengan pengenalan pelajaran umum, sistem kelas, dan pendekatan organisasi. Itu yang bisa memperluas peran pesantren dalam kehidupan sosial politik bangsa. Melalui pemikiran dan pendekatannya beliau berhasil menggabungkan penguatan akidah dan akhlak dengan keterampilan intelektual dan sosial yang membuat pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan sekaligus agen komunitas dan nasional di era modern ini. Jadi Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki pembaruan dalam sistem pendidikan pesantren gitu. Jadi ada beberapa pembaruan yang dimiliki oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu yang pertama itu ada memperkuat pesantren sebagai pusat pembelajaran agama dan juga sekaligus sebagai institusi masyarakat gitu. Jadi contohnya kayak di pesantrennya beliau itu pesantren Teguireng itu juga salah satu menjadi model pendidikan yang aktif merespon kebutuhan gitu, kebutuhan jamaah dan masyarakat gitu. Terus pembaruan yang kedua itu ada mengintegrasikan kurikulum agama klasik dengan mata pelajaran umum dan keterampilan praktik. Jadi beliau juga membuat kelulusan pesantren itu lebih mampu menghadapi ketentuan sosial. Bukan hanya sosial saja, tetapi juga dalam administratif dan intelektual pada masa kolonial hingga republik atau hingga pada masa ini. Jadi masa setelah Republik Indonesia ini, jadi masa setelah kemerdekaan ini gitu. Terus pembaruan yang ketiga itu bisa mendorong pengajaran terstruktur, jadi dan metode pengelolaan yang lebih sistematis lagi. Jadi dibandingkan pola pembelajaran individual tradisional, sehingga pembelajaran itu bisa menjangkau lebih banyak lagi santrinya gitu dan lebih konsisten lagi santrinya. Terus pembaruan yang keempat itu pendekatan pedagogis dan nilai-nilai moral. Jadi beliau itu menekankan etika, adab, dan penguatan moral itu sebagai inti pendekatan atau inti pendidikan. Jadi ilmu tanpa akhlak itu juga nggak berguna gitu, sama saja tidak cukup gitu. Terus pembaruan yang kelima itu mengajarkan kemandirian, organisasian, dan kemampuan berbicara, berpidato, sehingga itu santri itu tidak hanya menjadi penghafal teks saja, tetapi juga menjadi aktor sosial dan agen perubahan di komunitasnya. Kemudian pembaruan yang keenam itu membuka ruang dialog antara tradisi lokal dan gagasan modern, sehingga pendidikannya itu tidak terjebak dalam konservatisme statis, tetapi juga
sekedar tetap mempertahankan identitas keagamaan begitu. Yang kemudian itu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga memiliki pemikiran dampak jangka panjangnya. Jadi Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu memiliki pemikiran dampak jangka panjang untuk pendidikan Islam di Indonesia ini. Contohnya itu seperti modelnya pesantrennya beliau, yaitu Tebu Ireng itu juga menjadi salah satu rujukan bagi banyak pesantren lain yang menginginkan perbatuan tradisi dan modernitas pendidikan begitu. Jadi NU juga berkembang itu menjadi salah satu organisasi yang besar yang berperan dalam pendidikan sosial dan politik. Terus berkaitan dengan struktur organisasi dan jaringan ulama yang dibangun oleh beliau juga memiliki tradisi pendidikan yang diperbarui, membantu melahirkan intelektual dan pemimpin yang memahami baik ilmu agama klasik maupun kebutuhan. Yang kemudian itu contoh penerapan praktisnya dalam pemikiran Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam pendidikan Islam ini. Contohnya itu seorang santri di pesantrennya beliau, yaitu pesantren Tebu Ireng itu pada masa Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu mempelajari kitab-kitab fikih klasik dan tafsir dalam pengajian tradisional, sekaligus juga mengikuti kelas madrasah untuk membaca dan menulis bahasa Latin, matematika dasar atau sejarah, serta berlatih berbicara di forum organisasi pesantren gitu. Jadi beliau juga di samping di lain belajar kitab-kitab lainnya juga beliau juga belajar organisasi, itu juga belajar memimpin dan lain sebagainya begitu. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Semoga bisa diambil hikmah atau pelajarannya gitu ya. Sekian dari saya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.